Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur, pemirsa Mbah Buh, bertemu lagi dengan Mbah Buh untuk belajar bareng-bareng tentang akhlakul karimah. Ya lur ya? Ya. Ya lur. Ngantuk lur? Ya, Mbak. Ya, Mbah. Iya, semangat. Wah, ini ngantuk ini. Ngantuk, ngopi ya. Ya. Ngantuk. Semangat lur, ya. Hidup di dunia ini harus semangat. Ya. Jangan harus bisa. Emosi ini kita munculkan tapi tetap kita kendalikan lur. Ya. Ya. Semangat, emosi itu harus ada. Contoh, kita kendalikan di mana? Emosi kita terapkan apa? Emosi pingin gimana caranya biar kita dekat kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Ya. Bagus enggak? Bagus. Bagus. Nafsu. Oh, ya, saya harus bisa tahu gimana caranya mendandani akhlakul karimah kita. Saya mau belajar biar saya tambah dekat kepada Allah. Itu. Ya. Ya. Sifat manusiawi, ayo kita kendalikan. Takut, jangan dihilangkan. Biarin kita punya rasa takut. Takut apa? Takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada azab Allah Ta'ala. Kayak gitu loh. Nggak boleh dihilangkan sama takut. Ya. Roman rohim juga harus dikendalikan. Ketika kita bersodakoh, infak ke tempat-tempat yang pas. Nggak salah arah dan tujuan. Kayak gitu loh. Sama dengan ketika jenengan hidup di dunia, ketika jenengan masih diberikan tugas oleh Allah, yaitu apa? Bekerja, berusaha, jenengan juga harus. Jangan sampai ketika jenengan bekerja ini dibawa ke dalam nafsu. Tapi dibawa kemana? Ini sekedar Allah memberikan tugas saya, karena di sini pasti ada yang bisa saya manfaatkan untuk kepentingan umat. Kayak gitu. Jadi kerja jenengan semata-mata bukan keinginan, tapi tuntutan. Ya, tuh. Ya. Jadi jenengan ketika jenengan masih diberikan istilahnya usaha kerja, jangan harus berpikir bukan untuk memperkaya diri, tapi sebatas ini karena apa? Jenengan dapat tugas daripada Allah Ta'ala. Jangan dilarikan ke syahwat ataupun nafsu. Tapi dilarikan sekedar ini jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena di dunia ini ada orang tidak mampu dan ada orang mampu. Mungkin jenengan masih dapat tugas oleh Allah, jenengan untuk menjadikan media orang itu mendapatkan rezekinya daripada Allah Ta'ala. Kayak gitu loh. Ya, Mbah. Ya, betul. Jadi jangan kok mentang-mentang kok istilah kita sedang bekerja untuk memperkaya diri, akhir dengan meninggalkan ibadah. Nggak boleh lur. Nanti takutnya apa? Ketika jenengan benar berambisi, akhirnya ketika pekerjaan itu jenengan jadikan nafsu ataupun syahwat, nanti apa? Jenengan ketika beribadah terpentok lur dengan pekerjaan jenengan. Nah ini yang salah, keliru, paham lur? Ya. Jadi bekerjalah kamu, tapi jangan kau tinggalkan ibadahmu. Bekerjalah kamu semata-mata untuk media mendekatkan diri kepada Allah dengan syariat. Ya. Karena mungkin sedang proses. Ya. Ini sedang proses. Jadi benar-benar harus apa yang jangan lakukan ini semata-mata karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan nafsu, bukan syahwat. Nanti larinya takutnya ke syahwat. Jangan. Tapi apa? Ciptakanlah daya tarik, kekuatan ke atas untuk selalu dekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Itu. Ya. Tarikan kuat ke atas untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika jenengan diberikan amanah pekerjaan oleh Allah, wah, mungkin ini saya diberikan amanah oleh Allah, pasti ada sesuatu yang harus saya sampaikan untuk orang lain. Nah, kayak gitu. Ya, itu. Ini bahasa Mbah Bu. Ya, paham lu? Paham, Mbah. Jadi ketika jenengan ini masih dapat pekerjaan, masih jenengan ini kategori yang berusaha, kan ada orang ini. Ada orang ini yang masih berusaha, disuruh berusaha. Artinya dalam keduniawian ini berusaha, yaitu kerja ataupun apa.
Ya. Karena apa? Kalau dalam kemakrifatan yang namanya bekerja, ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan uang, ini bukan, Lur. Tapi yang bermanfaat untuk orang lain. Ini namanya bekerja kalau dalam bahasa makrifat. Ya. Paham ya? Paham. Nah, terus kalau jenengan bekerja untuk nggak bermanfaat untuk orang lain, untuk kepentingan diri jenengan sendiri, lah bos jenengan nanti gimana? Kan udah berhablum minan nas, betul nggak? Ya. Ya kan? Nah ini, ya. Makanya nggak boleh dilarikan ke syahwat, nggak boleh. Tapi jadikan itu satu dorongan, tarikan ke atas yang kuat untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Ta'ala. Paham, Lur? Paham, Mbah. Mau tanya, Lur, kok kayak sudah ngantuk kayak gitu, riap-riap kayak gitu. Ya, jangan ngantuk, Lur. Masa ngaji kok ngantuk kayak gitu, waduh. Ya, ya. Bahaya soalnya, Lur, ya. Bahaya kalau jenengan sudah benar-benar akhirnya untuk memperkaya diri, akhirnya jenengan nanti apa? Bisa ibadah jenengan koprat-kapret. Karena ibadah jenengan terpentok dengan pekerjaan jenengan. Maka di Bangku sudah ada kok kajiannya kok, bahwa manusia itu ada di 3 fase. Ya, 3 fase. 0, 40, 40, 60, 60 sampai akhir ayat. Ketika 0, 40 ini ibarat subuh sampai ke duhur, yaitu apa? Kita masih dalam ranah-ranah keduniawian. Tapi ketika keduniawian pun dalam masa itu jangan sampai kita terpengaruh oleh syahwat. Nggak boleh nafsu, nggak boleh syahwat ini nggak boleh. Akhirnya berambisi ya. Tapi hanya sekedar untuk media dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mungkin ini sebagai penopang kayak gitu loh, Lur. Ya paham ya? Apa yang mau tanyakan, Lur? Kok kayak tadi gini-gini ya? Ya, kayak gitu. Nah, nanti setelah itu baru jenengan masuk ke fase kedua. Ya, itu. Biar jenengan ketika di fase kedua ini masa-masa transisi atau perpindahan, yaitu persiapan, jenengan harus bisa memperdalam ilmu-ilmu ibadah dalam kesyariatan juga kemakrifatan kayak gitu loh. Untuk menuju ke fase ketiga, yaitu 60 sampai akhir ayat. Nah gitu ya, paham ya? Maka tadi kan saya sudah bilang di kajian yang pertama, ya, untuk kita benar-benar dekat kepada Allah, ini harus kita melewati fase-fase 3. Al-Waliyu, Al-Qadri, Al-Muhammad. Nggak bisa langsung kok ke atas, ini nggak bisa. Kita punya fase-fase, ya. Masa, ayo cerita Jawa itu di Jawa ada para wali, ya. Ada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di atasnya ada baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW Al-Muhammad. Baru Allah Ta'ala. Itu fase-fase Lur ya. Masa mau langsung naik? Nggak bisa. Ya, Lur. Ya. Ana, mau nanya. Kok kayak lo ya? Ngopi dulu ya, ngopi. Ya, ngopi dulu biar nggak sepaneng ya. Kayak gitu, ya. Jadi benar-benar ya. Karena bahaya nanti kalau nggak itu. Ya, bahaya. Apalagi jenengan masih di asbab, sebab dan akibat. Oh, enggak. Ya, ada namanya sebab akibat. Kalau kasab ini kan sedang dalam usaha. Ya. Nah ini kan asbab, sebab. Oh, ini yang paling berat ini di asbab ini. Sebab akibat. Contoh, ketika jenengan masih dalam ranah-ranah pekerjaan, jenengan tidak memahami asbabnya, sebab dan akibatnya. Akhirnya apa? Jenengan larikan ke syahwat, bukan ke himmah. Ya. Bahaya. Ada orang-orang yang ditempatkan Allah dalam keadaan yang tajrid. Orang yang sebenarnya sudah mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya, untuk melepaskan semua keduniawian, tapi dia masih dapat tuntutan daripada Allah Ta'ala di asbab, sebab dan akibat. Karena apa? Dikasap akhirnya. Contoh ya, contoh. Ya. Dulu ada namanya Sultan Harun Ar-Rasyid. Dia sudah ingin mendekatkan diri, udah tarikannya ke atas saja untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi akhirnya apa? Ketika dia dijadikan raja, di situ ada sebab akibat. Karena apa? Mungkin di situ butuh pemimpin
yang benar-benar untuk bisa mengayomi semua warga di situ atau kaum-kaum yang di situ. Ini asbabun nujum. Contoh, ketika jenengan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, ya, jenengan jangan berpikir ini rezeki untuk jenengan. Mungkin jenengan sedang jadi asbabun nujum atau asbab atau sebab dan akibat. Aduh, berarti ini ada yang membutuhkan ini. Pasti. Contoh, ketika jenengan jualan, seumpama contoh, jualan roti, pasti ada orang butuh roti nggak? Ya. Nah itu namanya asbab. Sebab asbab. Akibat. Karena ada orang jual roti, pasti ada yang butuh Roti. Sama ketika jenengan diberikan rizki oleh Allah, pasti ada yang membutuhkan juga. Ini. Dan terus kalau yang membutuhkan itu dekat dengan jenengan, terus jenengan nggak memberikan, akhirnya apa? Bahaya. Jenengan masuknya nanti jadi apa? Syahwat demi keinginan sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Mulai jelimet kalau tak ajarin kayak gini. Makanya Mbak suka enggak yang enteng-enteng aja. Yo, makanya kalau mau tak ajak ngomong masalah kayak gitu, bahasa tajrid, asbab, bisa enggak Pak? Lah kan buat apa nanti bingung? Kita bahasnya yang enteng-enteng aja. Ya. Ada syahwat, ada nafsu. Ya. Dan nanti dengan bahasa kayak gitu malah kita ngeluh. Kalau yang orang mendingan apa? Yang enteng-enteng aja ya lur ya. Yang bisa dipahami. Mbak Ambo ini suka yang enteng-enteng karena Mbak Ambo ini ya kayak gini. Biarin kita dikatakan kok ngawurin, ya apa-apa. Yang penting apa? Bisa dipahami untuk merubah alakul karimah. Ayo. Kalau mau minta bahas yang tinggi boleh, perbedaan Tuhan dan Allah saja kalau mau tak bahas. Tapi apa? Nantilah kita bahas yang enteng-enteng aja. Yang bisa merubah alakul karimah kita. Kayak gitu tahapannya, jadi enteng. Ya, zikir gimana biar yang baik. Ya, kayak gitu. Mau orang itu loh, mau royal kayak apa, mau sekaya apa, mau sehebat apa. Loh, ya namanya di dunia fana yang masih terpatok pada nafsu dan syahwat itu wujudnya jalan akan hancur. Loh, kayak gitu. Lah kalau saya pakai bahasa itu nanti jangan bingung lagi gitu. Udah saya dalam ya, kita bikin yang enteng-enteng aja. Ayo. Makanya kan saya bilang pemirsa ini apa? Harus benar-benar yang bijak. Harus bisa memilah dan memilih. Ini saya mau mengkaji yang ini mau mengkaji yang ini. Ayo. Kaji dulu. Pahami dulu. Baru jenengan nanti bisa tanda tangan kayak gitu. Dan jenengan seumpama ya kayak ke Mbah Ambo ini kelas TK. Lah Mbah Ambo lihat yang tingkatan kelas tinggi, ya Mbah Ambo makanya bingung. Ini ngaji apa? Pasti kan kayak gitu. Iya enggak? Ya. Nah. Terus yang salah YouTube-nya apa pemirsanya? Saya pengen tanya itu. Ya pemirsanya, Bang. Iya. Paham. Ya, kayak gitu ya. Jadi lebih bijak lah pemirsa-pemirsa ya. Nah, ya kan? Ya, masa bingung saya akhirnya ya. Lebih baik apa? Ayo kita dandani alakul karimah kita saja. Ya. Ya namanya di dunia ini wajar. Orang berikhtiar itu bagus. Bekerja ini iya. Tapi ketika jenengan ini bekerja, jangan untuk syahwat. Tapi jadikan itu sandaran benar-benar jenengan masih dituntut oleh Allah karena jenengan mendapatkan tugas untuk menyampaikan ada di situ sesuatu yang perlu jenengan bantu. Ya. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu. Nanti takutnya, wah katanya kok kayak mau mendekatkan diri, buktinya dia masih kerja. Dilihat, kita harus lihat. Ketika dia bekerja ini untuk keduniawian atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hanya untuk memperkaya diri, tidak memperhatikan orang-orang terdekatnya, hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk keuntungan, itu baru masuk ke syahwat namanya. Tapi kalau dia memang dapat amanah daripada Allah menjadi seorang pemimpin atau seorang bos atau seorang orang yang kaya, ternyata di situ benar-benar bisa amanah. Orang yang di sekelilingnya tidak merasa kekurangan, ya, merasa tentram. Nah, berarti ini asbabnya bagus.
tidak dilarikan kepada syahwat, tapi himmah. Tarikan ke atas, tarikan kuat yang ke atas untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita pakai bahasanya relax aja, jangan kayak gitu. Nanti ada yang apa itu gitu ya. Jangan ya. Paham ya, Lur? Paham. Jadi apapun yang di dunia ini, apapun yang jenengan lakukan semata-mata bersandar untuk Allah Ta'ala. Jangan bersandar untuk yang lainnya. Ya, Lur ya? Ya, Mbak. Kerja enggak apa-apa. Mungkin memang itu sedang jenengan memang dapat tugas dari Allah. Tapi juga harus lihat ranahnya, ya Lur ya. Ya. Harus lihat ranahnya. Ada fase-fasenya. Ada masanya. Maka di dalam syarat ada sholat kayak subuh sampai ke duhur sampai ke asar sampai maghrib. Kenapa kok di sini waktunya berbeda? Itu karena apa? Itu untuk pelajaran kita bedah. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Makanya harus lebih jeli lah belajar untuk ma'rifat ini kan harus jeli. Kenapa kok sholat dibagi menjadi 5 waktu? Kenapa isya 4, subuh 2? Kenapa duhur? Nah, ini harus kita bedah. Kenapa gerakan ada sholat ini wudhu ada 7? Ya, sholat ada 4 gerakan. Kenapa Al-Fatihah ada 7? Ini bedah. Cuman kan itu nanti apa kalau kita jelimet takutnya nggak bisa merubah. Mendingan yang kita buat dasar aja bisa merubah alaqul karimah. Contoh kalian jangan masih muda-muda ini kerja ikhtiar, tapi jangan lupa tetap ibadah kepada Allah dengan berpegangan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya kayak gitu loh, ya. Jadi apa? Akhirnya jangan bekerja nggak nakal, tetap dalam memegang kesyaratan Islam. Paham, Lur? Paham, Mbak. Mau nanya, Lur? Mbak. Apa? Ya dulu, Mbak ya. Ya, itu pakai mic biar suaranya jelas. Nah, sambil tak ngopi ya, dengarkan ya. Ini masa apa? Di pekerjaan lah, Mbak ya. Iya, pekerjaan ini bahas pekerjaan bukan pacaran loh, ya. Iya, Mbak. Di hukum jual beli gitu, Mbak ya. Kan kadang-kadang ada orang yang beli gitu, Mbak ya. Terus misalkan beli roti ya. Ya. Harganya yang misalkan saya penjualnya ya. Tawarin harganya misalkan katakanlah aja 5.000 gitu ya. Terus orang yang belinya itu kayak kemahalan gitu lah. Ngomong sih enggak, tapi kalau udah itu ngomong sama misalkan sama temennya, kok beli ini aja kok harganya segini gitu. Nah, itu apakah kita termasuk jelek apa enggak kita gitu di mata kan semata-mata kita kerja itu kan hanya untuk mendapat ridho Allah kan ya, gitu betul. Nah, itu kan itunya jelek apa enggak gitu. Kan ada omongan jelek kan harusnya orang mau beli kan habis beli kan otomatis dia yang beli senang, terus yang ngejual juga kan sama-sama senang lah gitu. Nah itu gimana, apa kita termasuk kurang baik di hablum minannasnya apa gimana gitu, Mbak? Itu pas waktu ngomong itu jangan denger enggak? Kalau denger ya enggak, itu kan cuman ya kerasa sendirilah gitu, misalkan jangan beli di sana mau. Suudzon berarti jenengan. Gitu. Suudzon berarti namanya. Itu namanya suudzon, enggak boleh sampean. Ya, jadi kita ini enggak boleh suudzon sama orang. Kalau jangan terasa enggak boleh. Nah, yang namanya sistem hukum jual beli ini ada ijab, ada qabul. Artinya ada tawar menawar. Kalau semua dua belah pihak ini sudah menyetujui, ya sudah sah. Jenengan memberikan barang, sana memberikan uang. Ini jual beli. Lah masalah ini orang yang sudah pulang di sana mau bilang kemahalan ataupun apa, itu urusannya dia dengan Allah Ta'ala. Berarti sama yang penjualnya itu udah beres, terkecuali jenengan memaksa. Ini enggak boleh. Atau jenengan bohong.
Ini nggak boleh ya. Yang penting di situ ada kesepakatan. Ini kalau menurut hukum ya. Nanti bisa kok di fikih ada, jenengan bisa lebih mendetail tanya ke siapa. Kalau didikan jenengan ada guru-guru fikih yang paham fikih, itu jenengan bisa tanya ya, hukum jual beli ataupun apa itu ada. Nah, itu kalau yang Mbah Bu aja itu ada kesepakatan dua orang antara pembeli dan penjual. Ada akad ijab namanya. Ya, ada ijab. Nah, ketika sudah selesai keluar, ini udah selesai. Ya kan? Udah selesai, kecuali di situ nggak ada ijab. Nggak ada pemaksaan, adanya pemaksaan ini nggak boleh, paham ya? Atau jangan bohong. Barang jelek ngomongnya bagus. Nah, ini nggak boleh juga. Ya. Barang belum ditawar orang, jangan sudah bilang, "Oh, ini ditawar orang sekian, sekian, sekian." Ini nggak boleh juga. Berarti jangan bohong. Nggak boleh ya. Nah, kalau jenengan sudah istilahnya sana mau berapa harganya? Seumpama 5.000. Ya udah saya beli, udah dibeli. Ya, udah dibeli, terus orangnya ke sana, terus dia cerita sama kemahalan sana. Itu urusannya dia sama Allah. Itu ada nanti di hukum ma'rifat. Berarti orang itu ibarat akhirnya yang dimakan ini nggak sah. Tapi itu pembeli, bukan jenengan. Nah, tapi kalau jenengan dengan cara nakal, jenengan yang kena ini tinggal dilihat kok. Jadi kalau menurut di hukumnya jual beli sudah sah, ketika dia mau ya sudah. Nah, kalau dia merasa kemahalan, harusnya menawar. Bang, ini kok kemahalan, jangan 5.000. Boleh nggak 3.000? Nah, gitu. Ketika belum dapat Bang, ya udah 4.000. Ya udah, sah, udah. Ini sah. Tapi kalau jenengan bilang berapa Bang? 5.000. Ya udah beli satu. Berarti kan dia udah mau. Ya. Nah, salahnya di mana? Ya, nggak ada kan yang salah. Kayak gitu. Nggak ada. Yang salah itu kecuali ketika jenengan yang diperlihatkan rotinya kayak gini, yang keluar beda. Ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Harus sesuai apa yang jenengan ucapkan atau yang jenengan jual. Nah, karena apa? Jangan tidak membohongi, paham ya? Nah, kalau di sananya udah bilang kemahalan itu hak mereka. Itu urusannya dia dengan Allah, dihukum. Paham ya, Lur ya? Paham, Pak. Nah, paham. Paham. Nanya lagi. Ya. Yang apa namanya ada ya? Makanya gitu loh, biar iya. Ya, kadang ada ya penjual gitu ya. Kadang-kadang dia itu apa kayak kasih tahu modalnya atau bagaimana ya. Berapa nih Bang harga uhung misalnya 3.000, 2.000 aja, enggak boleh, saya belinya juga apa jenengnya 2.500 cuma bagi segini. Apa si penjual itu boleh utarakan apa modalnya gitu. Nah, saya tanya, itu memang belinya memang 2.500. Iya enggak? Ayo, bohong kan pasti? Enggak ada, Pak. Iya. Ya kan? Nah, ya itu maksudnya kebohong, enggak boleh. Sebenarnya kan itu hak intern penjual. Mau modal berapa? Kalau belum dapat bilang aja belum dapat. Enggak usah kita ngeliatin modal. Kalau mau pakai hukumnya Rasulullah beda lagi. Ayo. Orang itu gitu. Ya ini mayoritas, tapi sebenarnya sih nggak boleh. Kalau belum dapat ya udah bilang aja. Kalau seumpama jenengan mengen sistemnya kayak Rasulullah berdagang, ya udah bilang udah saya beli sekian. Ini dari sana sekian, tapi jangan bohong. Seumpama saya beli dari sana 2,5, udah. Jangan mau ngasih berapa. Lah itu baru. Lah tapi kalau belum dapat, saya dari sananya aja sekian, nggak mungkin. Apa transportnya nggak dihitung? Saya pasti nggak percaya ini dari sananya segitu untuk zaman sekarang, ya kan? Nggak percaya. Berarti termasuk pedagang nakal juga Ya ya? iya, nggak boleh. Ya udah kalau seumpama memang kok jenengan ambil untungnya masih terlalu tipis karena buat transport, ya bilang aja belum dapat kan. Ya belum dapat. Loh, kenapa? Ya kan buat transport, buat ini Bang. Enak ya? Enak, iya. Jadi udah itu namanya ada ijab jual beli. Lah kalau masalah mau jenengan kulaan berapa itu hak intern jenengan. Terus pembelinya, loh saya nggak urusan masalah jenengan ambil dari sana berapanya. Saya nawar boleh nggak? Ayo jenengan bingung nggak akhirnya? Iya kan?
Lu kayak gitu. Paham ya? Nah, Paham. berarti niatnya itu jualan itu untuk memperkaya diri kalau Betul. Jadi bukan untuk ibadah. betul. Jadi untuk memperkaya Memperkaya diri. Paham? Paham, Pak? Enak ya. Berarti yang paling bagus kita usaha tuh niat ibadah aja. Niat ibadah ya tetap yang namanya manusia ini wajar. Kita mau dapat untung ini wajar. Iya. Tapi dengan cara-cara kesyariatan Islam yang bagus. Ya, seumpama jenengan jual apa? Udah berapa bang? 10.000. 8.000 dapat nggak bang? Belum dapat. Berapa bang? Ya udah saya turunin dikit ya. Udah kayak gitu enak kan? Iya. Yang lainnya itu nggak usah dibahas kayak gitu aja lainnya. Nah ini namanya lah. Pas jenengan udah jual. Suatu ketika ada orang datang yang benar-benar jangan lihat ini nggak mampu. Bang, beli pak. Nah ini jangan lihat, waduh kasihan ini orang nggak punya. Berapa? 2, tapi saya nggak ada duit, nggak apa-apa. Lah itu jos. Jadi jangan juga harus lihat kondisi. Dilihat benar-benar. Ya, itu namanya niat ibadah. Tapi ketika jenengan memberikan kepada orang itu, jangan berpikiran, wah, ini siapa tahu ini wali ini nanti dagang salaris, tidak boleh loh ya. Iya. Itu namanya bersandar pada amal. Harus tetap bersandar kepada Allah. Kasihan, coba kalau saya sendiri kayak gini, kasihan ya udah. Sebentar ya Bu, Pak, sebentar. Ini Pak, kok Pak? Udah nggak apa-apa. Udah, jangan mikir, Mas. Moga Allah mengganti lebih banyak. Berarti enggak, saya bersandar pada amal. Ya, paham ya? Paham ya? Jadi harus kita ini jangan bersandar pada amal, tapi bersandar kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Ya. Jadi bekerjalah kita, tapi semata-mata untuk media mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena manusia ini punya tugas sendiri-sendiri. Ya, ada yang memang benar-benar orang sudah di tingkatan yang di situ hanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sudah berpasrah diri ada. Ada yang di ranah-ranah mereka masih untuk berusaha. Ya, berusaha di keduniawian ada. Jadi berbeda-beda tugas manusia ini. Karena ada fase sendiri. Ya, Lur? Ya. Ada yang mau tanyakan lagi, Lur? Nggak ada? Sudah. Kalau sudah tidak ada, Mbak Bu tutup dulu. Nanti buka lagi, tutup, buka lagi kayak gitu loh ya. Jadi ngopi-ngopi dulu kayak gitu, rileks-rileks dulu. Nanti sambung lagi, sambil ngopi-ngopi lagi kayak gitu loh ya. Nah, bagi pemirsa semua, semoga apa yang Mbak Bu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, bisa menambah ilmu-ilmu ibadah dulur-dulur pemirsa semua ya. Jangan lupa untuk membantu berkembangnya channel Mbak Bu ini, bantu dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga apa yang Mbak Bu sampaikan ini bisa menjadikan untuk kebarokan untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.